Selamat pagi, Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan saya dalam program Renungan Pagi di channel ini. Senang bertemu, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara walaupun dalam channel yang ada. Senang ingin berbagi kembali firman Tuhan. Oleh karena itu, mari buka hatimu untuk kita boleh renungkan bersama-sama firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus memimpin kami saat ini untuk kami boleh menerima firman-Mu sebagai bahan renungan kami satu hari ini. Dan kiranya kami dimampukan Tuhan memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan berbunyi, "Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya." Amin. Firman Tuhan, saudara yang terkasih, tema untuk kita renungkan hari ini adalah diberkati Tuhan. Siapakah di antara kita yang tidak mau berkat Tuhan? Ya, kita tidak mungkin menutup diri. Setiap kita, apapun statusmu, apapun keadaanmu, apapun kondisi hidupmu, setiap kita menginginkan yang namanya berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sewaktu saya masih kecil, saya lebih senang sekali diberkati oleh hula-hula saya atau kalim bubu atau paman-paman saya. Karena bagi orang tua, ketika seorang anak diberkati oleh paman, maka itu sangat luar biasa sekali berkat yang diterima oleh anak tersebut. Sebagai manusia saja, kita senang dengan berkat-berkat manusia. Demikian dengan Tuhan, kita jauh lebih senang, jauh lebih berbahagia jika kita diberkati oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, berkat seperti apakah yang Tuhan berikan bagi kita? Usaha apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan berkat Tuhan? Nah, ini yang harus kita ketahui dari kisah daripada Ishak. Saudara-saudara, Ishak adalah anak Abraham. Ya, Ishak dan sudah berkeluarga, ya. Saudara-saudara, ketika sudah berkeluarga, tentu keluarga yang sedang dibangun adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Dan dalam berkeluarga tentunya ada banyak persoalan-persoalan yang dihadapi. Dan persoalan yang paling rumit dihadapi oleh Ishak adalah masa-masa kelaparan di tanah mereka. Saudara, masa kelaparan bukanlah hal yang pertama dihadapi oleh Ishak. Di masa-masa Abraham juga, papanya sewaktu dia masih kecil, bahkan sewaktu papanya masih berkeluarga, ya, belum Ishak lahir, papanya pun, Abraham pun mengalami masa-masa sulit, masa-masa kelaparan, dan itu yang dihadapi oleh Ishak sendiri. Saudara, sebagai suami, ia harus memikirkan apa yang harus ia lakukan untuk membangun ekonomi, kebutuhan pokok dalam rumah tangganya. Saudara, banyak hal yang harus sebenarnya dilakukan oleh Ishak. Ia mempunyai banyak hal, ya. Dia bisa mempunyai tanah warisan, dia punya banyak pembantu. Dia bisa lakukan itu semua, dia bisa berdaya itu semuanya untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka di masa-masa sulit. Tapi itu tidak akan cukup selama masa kesulitan itu. Mungkin mereka hanya bisa mencukupi kebutuhan itu di masa-masa, ya, 1 tahun, 2 tahun, atau 1 minggu, 1 bulan. Tetapi bagaimana dengan kehidupan mereka selanjutnya? Hal inilah yang dipikirkan oleh Ishak. Saudara yang terkasih, walaupun di masa-masa sulit seperti itu, Ishak tidak pernah lupa akan penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena Ishak selalu merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan di masa-masa ketika ia masih bersama dengan papanya, bagaimanakah penyertaan Tuhan kepada mereka hingga ia tumbuh dewasa, hingga ia lahir, ya, menjadi satu-satunya anak yang menjadi janji Allah bagi Abraham, lalu menikah dan diberkati Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada satu kisah kita melihat
Ishak menjadi orang yang gelandangan. Tidak ada satu kisah kita lihat Ishak menjadi orang yang akhirnya ditinggalkan. Tidak. Oleh karena itu, Ishak menyadari bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, dalam mendapatkan berkat Tuhan di masa sulit ada caranya, yaitu taat. Dan itu yang dilakukan oleh Ishak dalam kehidupannya. Ketika di masa sulit di bangsa mereka, di mana mereka tinggal itu, di negeri mereka, Tuhan menyuruh Ishak untuk tinggal di Gerar atau di tanah orang Filistin, itu Abimelekh. Saudara-saudara yang terkasih, mengapakah Tuhan harus ke sana disuruh? Nah, itu yang menjadi pertanyaan manusia kita kan. Tetapi adakah pertanyaan dari Ishak kita temukan? Tidak ada. Dia tidak pernah membantah, dia tidak pernah keliru atau tidak pernah menolak perintah Tuhan yang diberikan kepada dia. Yang ia lakukan harus taat pada perintah Tuhan. Adakah Ishak tahu pada akhirnya ia menjadi orang kaya di negeri orang? Tidak ada. Tetapi kunci untuk mendapatkan berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita adalah untuk taat pada perintah Tuhan. Dan kalau seandainya Ishak tidak taat pada perintah Tuhan ketika Tuhan bilang tinggallah di negeri orang, maka tentunya Ishak tidak akan mungkin mendapatkan semua kekayaan itu. Saudara-saudara yang terkasih, setiap kita mungkin ingin kaya, tapi kekayaan kita miliki harus dengan prinsip itu adalah tanda dari Tuhan. Itu caranya Tuhan. Dan Allah sudah menyediakan berkat-berkat kita, saudara-saudara. Tuhan menyediakan berkatmu hari ini. Tuhan menyediakan apa yang menjadi bagian kita hari ini. Kesehatan yang kita miliki di pagi hari itu pun berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di hari kemarin. Maka setiap pagi kita bangun, kita selalu menikmati berkat kesehatan yang dari Tuhan. Saudara, ini yang dilakukan oleh Ishak. Dia tinggal di negeri orang. Bahkan Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Dengan perkataan ini, Ishak begitu kuat menghadapi kesulitan yang ada. Jelas selama di negeri orang, selama di Gerar, selama di Filistin, Ishak tetap diberkati Tuhan, di sana disertai Tuhan. Bahkan Abimelekh sendiri meminta maaf sebab Ribka dikatakan oleh saudara Ishak sendiri. Dan selama di sana, Tuhan senantiasa memberkati. Di ayat yang renungan kita di pagi hari ini memberitahukan bahwa Ishak pada akhirnya menabur kekayaan. Wow, kalau seandainya dia tidak ke sana, ada kekayaan dia miliki. Dan kekayaannya bukan karena kekuatannya, tapi karena pertolongan Tuhan. Masa kelaparan yang sedang dihadapi di negerinya, itu tidak dihadapi kembali. Kenapa? Ketaatannya kepada Tuhan. Demikian kita, saudara-saudara yang terkasih. Ketika kita taat pada anugerah Tuhan, pada perintah Tuhan, pada firman Tuhan, yang setiap saat ini kita baca, lalu ada perintah Tuhan disampaikan di sana, kita taat, saudara. Berkat Tuhan bagi kita ketika kita sudah taat pada perintahan, itu berkatnya. Percayalah bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Dan itu janji Tuhan bagi setiap kita yang telah dipilihnya untuk menerima berkat. Mari di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, jadilah pribadi seperti Ishak. Walaupun dalam masa sulit sekalipun yang dihadapinya, ia tetap berpengharapan taat kepada penciptanya, itu Allah itu sendiri. Bagi kita para suami, mari kita harus memiliki hati yang penuh kasih, taat kepada Tuhan dalam situasi apapun. Milikilah hati seperti Ishak, yang pada masa sulit sekalipun ia ingat Tuhan. Bagi Anda yang menjadi istri dalam keluarga, jangan kita mengharapkan suami dalam kehidupan ini. Ketika suami kita pergi bekerja, apa yang kita lakukan? Oke, kita di rumah bekerja, tapi yang kita lakukan senantiasa dalam mendoakan para suami kita, mendoakan keluarga besar kita, agar tetap disertai Tuhan. Dan berkat yang kita terima, bukan berkat atas karena dunia ini, tapi berkat yang kita terima, berkatnya dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari membuat kita semangat kembali. Dan yakinlah, berkat yang akan kita terima hari ini adalah berkatnya dari Tuhan, yang Tuhan sudah janjikan kepada kita hari ini. Tuhan memberkati kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Di pagi hari ini kami mendapatkan janji Tuhan
bahwa Tuhan akan memberikan berkat kepada kami ketika kami taat pada perintah-Mu dan firman. Sebagaimana Ishak di masa-masa sulit yang ia hadapi, ketika ia taat pada perintah Tuhan, ia menjalaninya dengan penuh kasih tanpa ada kekeliruan dan tanpa menolak membantah. Pada akhirnya, Ishak yang dulunya tidak punya apa-apa, di negeri orang ia mendapatkan banyak hal. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan kami juga mengalami hal yang sama. Kami mendapatkan anugerah Tuhan, kami memperoleh janji Tuhan ketika kami taat kepada-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang taat pada perintah Tuhan, supaya berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kami memperolehnya, sebab ketaatan kami teruji kepada Tuhan. Berkati kami hari ini Tuhan, kiranya sepanjang hari hidup kami terarah pada kasih setia Tuhan, dan perlindungan kami percaya bahwa Tuhan akan meneguhkan baik kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, layakkan kami untuk selalu berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih karena telah bersama-sama dengan saya dalam renungan pagi di pagi hari ini. Kiranya satu hari ini kita tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom.